udah nggak apa-apa. Jadi malam ini kita kan latihan soal. Ini soal yang saya ambil dari buku. Udah punya PDF-nya kan ya, buku modulnya. Nanti coba dibuka itu modulnya halaman berapa ya? Bentar, bentar. Saya cari dulu. Iya, kalau yang halaman 30 itu iya, soal yang bab satu ya? Iya, ini soal UTS. Eh, soalnya kan sebenarnya ini soal semester satu, maksudnya semester ganjil. Tapi kan karena semester ganjil itu di kita jadinya UTS, jadinya ini buat soal UTS latihannya. Cuman nanti ada sih yang beberapa ngambil dari bab satu. Kan kita kemarin udah sampai bab 3 kan ya. Kalau bab 3 itu bentar, ini soal halaman berapa ya? Strong kan. Kalau di buku modul ini soal halaman 100 berapa nih? Nah ini 133 ulangan blok akhir semester gasal. Tuh. Gak apa-apa nanti dibuka aja di situ, bisa dicatat sih. Nanti kali mau nyatet jawabannya. Nah ini soalnya. Dimulai aja ya. Bisa disiapkan peralatan tulisnya, terus modulnya juga bisa dibuka. Nah, nanti biasanya kalau yang lain gimana? Ini halaman 133. Gimana? Udah dibuka ya? Ini yang nggak punya modulnya, saya upload soalnya ini. Saya absen dulu deh. Jadi malam ini yang hadir tadi ada, ini udah bisa lihat semua nggak soalnya ini, soal slide-nya ini? Jadi malam ini yang masuk ada Mbak Suparmi, terus Mas Raihan, Mbak Lilis, sama Mbak Surnia. Mungkin yang lain nanti bisa nyusul, nggak apa-apa. Nah, jadi kita mulai aja ya teman malam ini. uh, ini biasanya dikasih pertanyaan terus nanti dijawab atau gimana? Dijawab bareng-bareng aja ya. Iya gitu. Ya nggak apa-apa sih. Jadi nomor satu saya bacakan, nanti setelah saya bacakan saya nanya ke, maksudnya saya panggil yang mau saya tanyain ya. Terus nanti bisa biar dijawab. Ya.
Nomor satu, pertanyaannya, nilai-nilai dan cita-cita sebuah ideologi terbuka adalah A. Paksaan dari negara adidaya agar tidak diserang. Yang B. Perpaduan budaya sendiri dengan pengaruh masuknya budaya asing. C. Digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budayanya sendiri. D. Pendapat para pendiri negara dan pahlawan bangsa. Coba Mas Raihan, nomor satu. Mas Raihan ada? Ini kayaknya Mas Raihannya bisa connect nggak Mas? Kalau nggak connect bisa diketik aja jawabannya nomor satu apa? Jawaban dari Mas Raihan C. Digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya sendiri. Benar ya? Ada yang beda nggak jawabannya? Oh, Mbak Suparmi ya yang jawab. Iya, Mbak Suparmi. Ini ada yang bisa ngirimin Mbak Siti linknya nggak? Mbak Suparmi mungkin bisa ngirim linknya ke Mbak Suparmi. Gitu ya. Ya, gitu. Bentar, bentar. Hmm, nggak Siti ya. Sudah saya inbox sih, cuman belum tahu nanti dibaca apa enggak. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Yang kedua, ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, namun juga membentuk A. Budaya masyarakat, B. Perilaku para pemimpin, C. Karakter tokoh masyarakat, D. Masyarakat menuju cita-cita. Coba Mbak Surnia, yang nomor 2 Mbak. Halo Mbak Siti, inbox ya. Ya, jadi bentar Mbak Surnia masih dipikir ya nomor 2 ya. Kita lanjut aja nomor 3, nanti Mbak Surnia kalau udah dapat jawabannya bisa langsung jawab ya. Nomor 3, ini latihan soal. Nanti UTS-nya saya kasih entar entar agak malaman habisnya kelas aja saya kasih di upload di ini gimana di grup. Jawaban Mbak Surnia A. Budaya masyarakat. Ya benar. Ada yang lain nggak
selain A? Nggak ada ya. Jadi selain mencerminkan cara berpikir masyarakat, ideologi juga dapat membentuk budaya masyarakat. Jadi nggak cuman membentuk beberapa karakter beberapa orang atau perilaku beberapa orang, tapi juga dapat uh, membentuk budaya yang ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya nomor 3, salah satu fungsi dari ideologi suatu bangsa adalah sebagai A. Penyeimbang di dalam kehidupan sehari-hari. B. Sarana mencapai kebahagiaan dunia. C. Pedoman di dalam bergaul dengan bangsa lain. Dan D. Bekal untuk menemukan identitasnya. Ini kira-kira jawabannya apa? Coba Mbak Siti. Nomor 3, salah satu fungsi dari ideologi satu bangsa adalah, ya dia, ya benar. Jadi Mas Rayhan dan Mbak Siti jawab A ya. Ini penyeimbang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dia bukan merupakan sarana mencapai kebahagiaan dunia. Uh, tapi sebenarnya kalau ideologi suatu bangsa bisa nggak sih dia menjadi pedoman kita dalam bergaul dengan bangsa lain atau bekal untuk menemukan identitas kita? Ada yang mau ngasih jawaban? Nomor 3, selain jawaban penyeimbang di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Mas Ryan menjawabnya A ya, penyeimbang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Mbak Siti juga jawabnya A, penyeimbang di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang lain nggak? Mbak Suparmi? Mbak Suparmi jawabnya C ya, pedoman di dalam bergaul dengan bangsa lain. Kita harus ingat dulu, ideologi itu apa sih sebenarnya? Masih ingat nggak ideologi itu apa? Bisa dibuka dulu di bukunya. Coba saya bukakan. Ideologi itu bisa disebut sebagai dasar ya. Mm-mm. 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 Ya, jadi kalau misalnya ditanyain fungsinya, memang dia bisa sebagai penyeimbang dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dia bisa sebagai dasar penyeimbang antara perilaku kita ya. Tapi kalau di sini dalam konteksnya sebagai fungsi ideologi suatu bangsa, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu fungsinya adalah dia sebagai pedoman dalam kita bergaul dengan bangsa lain. Artinya ketika kita bergaul dengan bangsa lain, kan bangsa lain mungkin ideologinya nggak sama kan dengan Indonesia. Indonesia ideologinya apa? Pancasila, dan ideologi itu sudah sesuai dengan perilaku kita, pola pikir kita, dan juga budaya kita. Ketika kita bergaul dengan bangsa lain, kita tetap menggunakan ini sebagai pedoman. Artinya kita tidak terus apa ya, kasarnya nggak terseret dengan
uh, ideologi yang dimiliki oleh negara lain. Jadi kita menggunakan ideologi Pancasila ini sebagai dasar pedoman kita dalam bergaul. Jadi jawabannya C ya. Nah, selanjutnya nomor 4, Pancasila adalah dasar negara dari Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalimat ini merupakan pengertian Pancasila secara apa? Apakah etimologis, apakah terminologis, sosiologis, ataukah historis? Ada yang mau jawab? Kayaknya yang masuk ini cuman 3 ya. Mas Suparmi, Mbak Siti, sama Mas Raihan. Oke, saya langsung jawab aja ya. Jadi nomor 4 ini jawabannya historis. Ya, kalau etimologis itu dilihat secara apa? Nah, kalau historis ini kan sebenarnya adalah makna Pancasila secara ditinjau dari sejarah kan ya sebenarnya. Nah, kalau misalnya dari sejarah kan Pancasila dipakai sebagai dasar negara. Nah, kalau misalnya etimologis itu berarti dari katanya, kata-katanya. Jadi kalau secara kata-kata dia berarti panca itu kan 5, sila berarti dasar. Jadi 5 dasar kayak gitu ya. Nah, sebenarnya yang lebih tepat itu mungkin secara yuridis ya. Jadi secara hukum, karena secara hukum kan Pancasila merupakan dasar negara yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini karena ini nggak ada, yang paling mendekati sih sebenarnya historis. Cuman kalau secara ini harusnya jawabannya secara uh, yuridis ya, secara hukum. Jadi ini bisa dijawab deh, tapi yang paling mendekati adalah dia secara yuridis. Aduh, tulisannya jelek nih. Pakai yang ini aja. Bentar. Ya, secara yuridis sudah. Nah, selanjutnya bangsa Indonesia nomor 5. Bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Maka A. Menolak semua pengaruh yang berasal dari asing. B. Bangsa Indonesia tidak perlu memperhatikan ideologi selain Pancasila. C. Menerima pengaruh dari manapun sepanjang sesuai dengan Pancasila. Atau D. Tidak perlu bekerja sama dengan bangsa lain yang tidak memiliki Pancasila. Ini kira-kira jawabannya apa? Hmm. 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 Nah, ada yang lain nggak? Nggak ada ya. uh, Jawabannya ya C, kita bisa menerima pengaruh dari manapun selama dia tidak bertentangan dengan Pancasila, karena kita sudah menetapkan Pancasila ini sebagai ideologi negara kita ya. Selanjutnya nomor 6, Pancasila sebagai ideologi negara maka wajib dipahami dan diamalkan oleh, ini pasti semuanya tahu ya, para pemimpin bangsa, para pelajar dan mahasiswa, lembaga penegak hukum, atau seluruh warga negara Indonesia. Ya, benar, seluruh warga negara Indonesia. Jadi kita
Walaupun tidak sedang di Indonesia, kita tetap wajib memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa negara kita. Selanjutnya nomor 7, Pancasila wajib diamalkan di dalam A. kehidupan keluarga dan masyarakat, B. kehidupan pribadi, sosial dan kenegaraan, C. pergaulan sehari-hari dengan orang lain, D. kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kira-kira yang mana? Hmm? Ada jawabannya lain? B atau D kira-kira? Nah, kira-kira apakah Pancasila kalau di kehidupan pribadi diamalkan nggak kira-kira? Atau harus bermasyarakat aja, berbangsa dan bernegara? Ini biasanya agak menjebak sih kalau misalnya PKN itu. Ya, kalau Mbak Suwarmi B, kalau Mbak Siti D. Nah, ini sebenarnya lebih ke kita harus mengamalkannya baik dalam kehidupan kita pribadi, kemudian kita kehidupan sosial, artinya sosial ini bermasyarakat, serta kehidupan dalam berbangsa dan juga bernegara. Jadi yang paling mendekati mungkin B ya, jadi dia pribadi, kemudian sosial, maksudnya sosial masyarakat, dan juga kehidupan secara kenegaraan. Waduh, ini kayaknya ada yang login dengan ini ya, akun. Oke, oke. Oke, ini ya. Terus dulu. Nah, selanjutnya yang nomor 8, kita adalah bangsa yang beragam, baik dari budaya, suku, agama, dan bahasa. Maka hanyalah Pancasila yang dapat A. menghilangkan berbagai perbedaan, B. memadukan keanekaragaman, C. menyatukan keanekaragaman tersebut, atau D. menyeragamkan keanekaragaman tersebut. Ini juga kata-katanya hampir-hampir sama ya. Kira-kira apa nomor 8? Jadi ini jawabannya adalah C, menyatukan keanekaragaman tersebut. Jadi walaupun kita beraneka ragam, baik dari segi budaya, suku, agama, ataupun juga bahasa, nah Pancasila lah yang dapat menyatukan keanekaragaman yang ada di Indonesia tersebut. Sehingga kita juga apa ya, wajib bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia yang benar-benar menghargai perbedaan yang ada dengan adanya Pancasila ini. Baik, selanjutnya ini bisa ke slide selanjutnya nggak ya? Bentar, kok nggak keluar sih slide-nya. Coba saya upload ulang ya. Nah, nomor 9, peran serta warga masyarakat dalam upaya mempertahankan Pancasila dapat diwujudkan dalam A. perkumpulan organisasi, B. kehidupan sehari-hari, penyelenggaraan pemerintahan, ataukah D. kegiatan perdagangan. Ini jawabannya.
Kira-kira apa ini nomor 9? Ini di kehidupan sehari-hari ya. Halo, nomor 9 kira-kira eh, kehidupan sehari-hari ya ini. Saya cek dulu. B. Ya, nomor 10, Pancasila sila ke-1 menuntut manusia untuk percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Hmm. Ya, nomor 11, dasar hukum berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada kurun waktu yang kedua adalah, jadi kan kemarin kita sudah membahas bahwa konstitusi yang ada di Indonesia itu kan sering berganti-ganti. Yang pertama adalah waktu awal kemerdekaan kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita menggunakan konstitusi RIS. Nah, selanjutnya kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, selanjutnya kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Nah, ini Undang-Undang Dasar yang 1945 yang kedua kalinya dipakai ini berdasarkan pada apa? Apakah pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, ataukah konferensi meja bundar di Den Haag, atau dekret presiden 5 Juli 1959, ataukah ketetapan MPRS nomor 20 garis miring MPRS tahun 1966. Ya, C ya. Jadi setelah adanya dekret presiden 5 Juli 1959 ini Undang-Undang Dasar sementara 1950 dihapuskan dan diberlakukan kembali yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar ini dianggap lebih memenuhi dan juga lebih mewakili keadaan bangsa Indonesia, baik itu budayanya maupun perilaku sehari-hari. Nah, dengan munculnya dekret presiden 5 Juli ini pula, maka dimulailah yang namanya era Orde Lama yang waktu itu presidennya Bapak Insinyur Soekarno. Ini nomor 12, Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa Indonesia negara kesatuan. Artinya, ini Mbak Suparmi jawab A, dipimpin oleh presiden. Kira-kira ada jawaban lain nggak? Nah, ini harusnya Nah, ini harus kita lihat dulu. Ini di sini yang harus kita garis bawahi adalah negara kesatuan. Artinya negara kesatuan adalah kita itu adalah satu negara saja. Nah, berarti tidak ada negara-negara bagian. Beda dengan ketika masa RIS Republik Indonesia Serikat. Pada masa itu, Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian. Waktu itu, jadi federal kan bentuknya. Nah, kalau kita sebut bahwa Indonesia negara kesatuan, itu artinya tidak ada negara bagian. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 13. 13. Contoh kemungkinan penyimpangan konstitusional yang dapat terjadi yaitu Presiden A memberhentikan menteri, B membubarkan DPRD, dan C memberikan gerasi, D mengangkat duta dan konsul. Ini kira-kira yang mana? A, B, C, D. Konstitusi. Iya.
Aduh, itu bahasa itu. Memberhentikan menteri, Mbak Siti. Iya kayaknya cuman ya udah ini langsung saya jawab aja deh biar cepat selesai. Cuman dua, saya jadi nggak enakan. Iya, ya ini ya. Jadi nomor 13 ini jawabannya adalah membubarkan DPR. B. Kenapa seperti itu? Nah, ini kita lihat dulu. Secara konstitusional berarti kan secara undang-undang dasar maksudnya. Karena kita membahas tentang masalah konstitusi. Nah, ini kita juga lihat bahwa yang dimaksud siapa? Presiden. Nah, di sini ada memberhentikan menteri, memberikan gerasi dan juga mengangkat duta dan konsul. Hal ini diperbolehkan untuk dilakukan oleh presiden. Artinya apa? Menteri karena berada di bawahnya presiden, maka presiden ini berhak memberhentikan menteri jika menteri tersebut dianggap kurang layak dengan jabatan yang telah diampu oleh dia. Karena kita tahu bahwa di apa sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan presidensil bukan parlementer, di mana nantinya menteri akan bertanggung jawab terhadap presiden, sehingga kalau kinerjanya seorang menteri itu dianggap buruk oleh presiden, maka presiden berhak untuk memberhentikan menteri, sehingga ini tidak merupakan penyimpangan. Kemudian memberikan gerasi, presiden juga mempunyai hak untuk memberikan gerasi atau uh, permaafan secara hukum kepada uh, pihak yang bisa dibilang bersalah ya atas suatu hukum, diberikan pengampunan. Kemudian presiden juga berhak untuk mengangkat duta dan konsul. Ini juga sesuai dengan konstitusi yang ada. Sehingga bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi adalah presiden membubarkan DPR. Kenapa seperti itu? Karena presiden tidak mempunyai hak untuk membubarkan DPR. Seperti itu. Itu kalau secara konstitusi. Jelas ya? Dia nomor 14 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan ini menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya nomor 14A. Bukan menurut GBHN atau ketetapan MPR atau juga berdasarkan kehendak rakyat. Jadi dia eh, kekuasaannya itu berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi ada batasannya. Kalau menurut amandemen yang paling baru berarti kekuasaan presiden cuma selama 5 tahun ya, kemudian kalau nggak salah cuma 5 tahun, nggak terus nanti nggak bisa dipilih lagi ya kalau sudah 2 kali periodenya kayak gitu. Selanjutnya nomor, iya nggak bisa, jadi biar tidak tidak berlangsung seumur hidup. Kalau yang dulu kan nggak ada pembatasan sehingga presiden bisa berkali-kali mengajukan diri untuk dipilih kayak gitu. Nah itu nggak boleh kalau yang sekarang. Nomor 15, tujuan MPR melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 antara lain untuk, nah ini sudah sudah saya jawab ya tadi. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk mengatur masa jabatan presiden atau C. Kenapa demikian? Karena dulu sebelum diamandemen kekuasaan presiden itu bisa apa ya? Kasarnya bisa berlangsung seumur hidup. Dan itu kan tidak sesuai dengan bukan undang-undang sih. Tidak sesuai dengan demokrasi, sistem yang kita anut ya, demokrasi kayak gitu. Nah, kita lanjut. Ini nomor 16, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan apabila mendapatkan persetujuan
titik-titik titik dari anggota MPR. Nah, ini apa? A, B, C, D. Hmm, membingungkan. Iya, jadi ini akan mendapatkan persetujuan jika nantinya yang setuju itu setengah ditambah satu. Kalau setengah aja kan nanti berimbang kan ya. Nah, makanya harus setengah ditambah satu biar itu nanti nggak berimbang. Jadi misalnya anggota MPR-nya itu ada berapa, 50 orang, setengahnya kan 25. Nah, kalau setengah ditambah satu berarti 25 tambah satu 26. Jadi 26 orang setuju, ya sudah berarti disahkan kayak gitu ya. Ya, oke. Oke, sekarang nomor 17. Pengaruh perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap perkembangan politik di Indonesia yaitu apa? Mm-mm. Mm-mm. Ya, jadi kira-kira apa ini? Ini sebenarnya lebih gede ya, adanya kebebasan yang lebih luas dalam berpolitik. Artinya eh, setelah adanya amandemen atau perubahan, maka jumlah partai politik itu apa ya? Tidak terus dibatasi. Kalau dulu zaman-zamannya waktu zaman Orde Baru ataupun Orde Lama itu kan jumlah partai politik itu kan agak terbatas kan ya. Cuman ada beberapa partai politik. Lebih tepatnya waktu waktu Orde Lama itu berapa ya? Nggak gitu banyak kan ya, jadi agak-agak terbatasi. Nah dengan iya, kalau itu orde baru. Nah, kalau orde baru itu tiga. Kalau orde lama itu zaman Pak Karno itu masih ada Masyumi, kemudian masih ada apa ya, saya lupa, kayak banyak, lumayan banyak kok, cuman emang agak terbatas juga, cuman berapa gitu. Ini lebih ke sini sih, lebih ke kebebasan yang lebih luas. uh, uh. Jadi partai politik tetap ada batasan dan juga tidak harus berasas Pancasila. Ya memang kebanyakan berasas Pancasila, cuman kan masih ada juga yang berasas keagamaan kan, dan itu masih diperbolehkan. Dan dia perlu memiliki anggaran dasar, karena kalau misalnya tanpa anggaran dasar nanti kita nggak tahu kan semacam dananya dari mana, kita takutnya nanti ada korupsi dan lain-lain. Jadi ini lebih ke adanya kebebasan yang lebih luas ya. Kemudian untuk yang nomor 18, usaha yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar rakyat lebih mentaati Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah apa ini? Ini biasanya jalan tengahnya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya, konsen. Iya, iya, nggak apa-apa. Ya, Mbak Suparmi mic-nya nggak bisa, nggak apa-apa, diketik aja. Nomor 19, sikap yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah ini adalah kita mempelajari pasal-pasal yang diubah. Kenapa begitu? Kalau misalnya kita tidak tahu pasal mana yang diubah, nanti kita juga tidak bisa melaksanakan pasal tersebut kan ya. Nah, makanya kita harus
yang pertama adalah kita mempelajari pasal-pasal yang diubah terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 20, peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan apa ini kira-kira? Undang-undang, peraturan pemerintah, ketetapan MPR, GBHN. Ya, jadi peraturan pemerintah. Ya, ini untuk melaksanakan undang-undang ya. Jelas. Kemudian peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang dia tingkatnya lebih tinggi atau sederajat. Artinya kalau misalnya ada peraturan perundang-undangan yang baru, kemudian dia tingkatannya lebih tinggi atau paling nggak sederajat, maka peraturan undang-undang yang lama itu bisa dihapus atau sudah tidak berlaku kembali. Seperti itu. Ya. Ini D. Nah, ini selanjutnya nomor 22, hierarki peraturan perundang-undangan RI menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang kedudukannya tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah A, B, C, atau D. Ini kita lihat dulu ya. Ini sudah Mbak Suparmi mic-nya dibuka kok. Nah, ini kita lihat di sini dia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Ya, Undang-Undang atau Perpu. Jadi kalau sebelum keluarnya UU Nomor 10 Tahun 2004 ini, di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah ketetapan MPR. Tapi setelah adanya UU Nomor 10 ini, maka di bawah Undang-Undang Dasar adalah UU atau Perpu. Selanjutnya nomor 23, tugas pokok presiden di dalam penyusunan undang-undang sebenarnya adalah pokok tugasnya presiden ya, tugas pokok presiden ini adalah mengusulkan rancangan undang-undang. Kenapa seperti itu? Karena memang biasanya presidenlah yang akan mengusulkan rancangannya. Nah, selanjutnya nanti akan biasanya akan bersama-sama didiskusikan atau dimusyawarahkan dengan DPR. Nah, kenapa MPR nggak ikut-ikut? Karena MPR itu sebenarnya dia bertugas sebagai badan pengawas. Jadi kan sudah diaturkan ya, ada 3 trias politika. Itu ada yang bertugas sebagai badan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Tuh. Legislatifnya DPR, eksekutifnya presiden, kemudian yudikatifnya PR. Dan nomor 24, lembaga yang paling berhak untuk merumuskan undang-undang ya. Yang apa? DPR. DPR. Ya. Jadi yang merumuskan undang-undang nantinya DPR. Kemudian presiden itu ibaratnya dia yang mengeksekusi. Dia pelaksananya. Nah, MPR ini tugasnya dia mengawasi sesuai nggak kira-kira kinerja dari DPR dan juga presiden ini. Kalau misalnya nggak sesuai ya berarti ya bisa diberhentikan nantinya. Selanjutnya nomor 25, peraturan perundang-undangan yang sudah sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat ini akan biasanya disosialisasikan kepada rakyat. Misalnya gitu. Selanjutnya nomor 26, undang-undang yang mempunyai kekuatan berlakunya secara sosiologis apabila peraturan ini diterima oleh masyarakat sebagai hukum. Jadi undang-undang itu
disebut mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis jika dia tuh secara umum diterima oleh masyarakat sebagai sebuah hukum, karena ini menyangkut sosial ya, sosial kemasyarakatan. Selanjutnya nomor 27, undang-undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, DPR dan juga Presiden, ini berarti mempunyai kekuatan secara yuridis ya, secara hukum. Ya. Mm-mm. Mm-mm. MPR itu badan pengawas. Ya, ini suatu undang-undang yang baik mestinya disetujui oleh mm, jadi di ini ya, disetujui oleh semua elemennya ya, DPR dan juga ini sebenarnya DPR itu nanti yang mengokekan undang-undang ini. Nomor 28 ini kayaknya saya harus nyari lagi, cuman harusnya sih yang C, harusnya yang C, karena memang yang apa ya, nanti yang merumuskan itu kan DPR. Nah kemudian dia harusnya mendapat persetujuan baik dari MPR maupun dari Presiden. Jadi ini lebih berat ke C, cuma nanti saya cek dulu untuk kepastiannya ya, apakah dia A atau C. Ini kayaknya sih yang C. Selanjutnya, nah ini peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden disebut dengan apa? Disebut dengan undang-undang ya. Jadi undang-undang ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Kalau undang-undang dasar ini tuh dia dirumuskan oleh MPR. Jadi adanya amandemen dan lain-lain ini MPR yang merumuskan. Selanjutnya nomor 30, prinsip peraturan perundang-undangan antara lain menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu menghargai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Ya. Kemudian nomor 31, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10. Nah, ini tadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan RI tidak mengenal bentuk keputusan presiden, tapi diganti dengan peraturan presiden. Nah, selanjutnya nomor 32, tujuan pokok dirumuskannya peraturan perundang-undangan adalah untuk tujuan pokoknya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pasti ya, pengennya seperti itu. Iya, iya. Selanjutnya ini nomor 33, contoh perilaku siswa yang mentaati peraturan perundang-undangan nasional di sekolah adalah apa ini kira-kira? Gampang ya? Iya, C. Nah, oke. Ya, tinggal satu slide selesai. Negara yang membentuk lembaga atau badan yang bertugas memberantas korupsi, tetapi korupsi tidak akan bisa diberantas tanpa apa? Partisipasi seluruh warga negara ya. Ya. Jadi kalau walaupun nantinya negara itu membentuk badan korupsi, bentuk 5 badan korupsi dan semua tugasnya sama, memberantas korupsi, itu nggak akan terwujud jika seluruh warga negara itu tidak ikut berpartisipasi. Artinya seluruh warga negara ya sudah masa bodoh, mau ada korupsi mau enggak. Nah itu tidak akan bisa diberantas akhirnya korupsinya.
Selanjutnya nomor 35, para pejabat yang terbukti melakukan korupsi sebaiknya dipenjara seumur hidup, disita semua kekayaannya, diberi sanksi sesuai ketentuan hukum, terus namanya diumumkan di surat kabar. Ya, sebenarnya mau dipenjara seumur hidup, mau disita semua kekayaannya, ataupun namanya mau diumumkan di surat kabar, asalkan sanksi itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal itu diperbolehkan. Jadi ketiga hal ini, dipenjara seumur hidup, kemudian disita kekayaannya dan diumumkan di surat kabar, itu sebenarnya dapat dirumuskan di C, diberi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian nomor 36, perilaku korupsi dapat menyebabkan, iya, benar 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 benar. Mm, nggak. Mm, mm, mm. Selanjutnya nomor 37, pejabat yang melakukan korupsi biasanya terdorong oleh, ya, misalnya kalau dipikir juga gajinya tinggi ya. Mm, 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 mm. Ya, oke. Selanjutnya nomor 38, untuk penyelenggaraan kekuasaan sosial melakukan, ya, ini ada korupsi karena kita bahas korupsi. Nomor 39, tindak pidana yang dilakukan orang secara sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain yang korporasinya dapat merugikan keuangan negara disebut korupsi juga ya. Hmm. Dan terakhir, ini ya sama ya. Ya, negara miskin dan banyak hutang. Hmm. Ya, yang ini. Ya, ya. Ya, bisa bisa. Hmm, hmm, hmm. Ya, ini ya. Jadi ini sampai sini aja soalnya ternyata bahas 40 soal juga udah jam 10 lebih 10. Dan banyak yang nggak datang, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya ya ya, nggak apa-apa. Ya sudah, saya cukupkan sampai sini dulu pertemuan malam ini, semoga bisa bermanfaat. Nanti untuk soal-soal latihan ini dan juga soal UTS-nya akan saya upload ya di grup Facebook. Tunggu aja, kalau nggak hari ini mungkin besok pagi. Hmm? Ya, UTS. UTS kan, kita UTS. Kita udah 3 pertemuan soalnya. Ini udah 4 pertemuan, jadinya udah waktunya UTS. Iya, iya, iya. Mm.
Soalnya nanti tak kasih habis ini, tak upload aja. Oh iya, nanti paling saya batasin sehari sih, maksudnya sehari semalam, pengennya gitu. Soalnya sama aja kan kalau misalnya saya kasih sekarang terus dikasih waktu 1 jam gitu misalnya untuk ngerjain, sama aja nggak ada yang masuk. Iya, nanti yang dapat nilai cuma 2 3 orang. Ya gitu ya. Jadi gue apa, mungkin besok tak kasih soalnya gitu, nggak masalah. Ya sudah, terima kasih atas perhatiannya dan juga kehadirannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.